Kalau misalkan bosnya nyari adsense katanya ya bantu jawab ya gitu ya. Bahwa tadinya awalnya memang Norma Risma itu ya udah speak up aja di YouTube-nya gua nih gitu di channel ini Yes, gitu. yes. Tapi gue pikir enggak juga lah gitu ya, apa kabar nanti kata orang lah gitu ya. Muncul lagi tuh konten-konten yang gak jelas yang menimbulkan kegaduhan bahwa Norma Risma di penjara. Oh ya betul. Norma Risma pakai baju oranye, Ya, banyak betul. kan? Banyak banget. Nah dari situ gue berpikir Bang Hotman nelpon ke Norma lah. Bisa nggak itu karena tangan-tangan netizen? Iya. Kan? Iya. Gue tuh sampai nggak ngerti, dia udah nyampe HP Hotman segala gitu kan? Iya, itu gila. Gila, merinding. Tapi ada situasi hal yang harus gue selesaikan dan nggak bisa langsung ke Hotman gitu. Iya, artinya harus melewati fase itu dulu Ya. untuk ketemu Bang Hotman gitu. Nah, kali. akhirnya cepet ambil keputusan katanya gitu ya. Ya, akhirnya tanpa koordinasi dengan adik gua ngambil keputusan. Saya tipikal orang yang kalau nonton YouTube kayak podcast gitu dicepetin ya. Hanya untuk Norma aja saya bener-bener detail banget gitu. Udah sampai habis set. Ya, jadi kayak kebawa suasananya. Nah, bagaimana Aldi sendiri yang memang deket banget kan sama Norma. Yes, jadi ini keterlibatannya gimana gitu? Oke ya. Sekarang juga mau jawab nih, kalau misalkan bosnya nyari adsense katanya ya bantu jawab ya gitu ya. Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Apa lu? Enggak, gue kayak ngeliat sosok Aldi itu jadi berubah. Wow, Tia ini datang lagi. Annyeonghaseyo. Gue kelamaan di Korea, jadinya harus sering-sering nyapa ke channel YouTube-nya Aldi. Opening dulu dong. Ya udahlah, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, atensinya luar biasa sekali kemarin di konten klarifikasi, benar-benar ya. Pro dan kontra pasti ada ya Tia. Iya betul banget. Artinya banyak yang ngedukung Norma, banyak banget yang ngedukung Norma, tapi mungkin hanya sebagian kecil ya, 1% lah ya. yang agak sedikit mengkritik. Nah sekarang kayaknya gue mewakili para netizen yang penasaran banget sebenarnya. Ini siapanya Norma? Gue juga sampai bingung. Lu siapanya? Kakaknya? Iya. Adiknya? Sepupunya? Atau siapa gitulah pokoknya. Dan gue pengen tahu banget sebenarnya asal mula Aldi Awaludin terlibat dalam rangkaian cerita dari Norma yang begitu deep banget ya, dalam ya. Aku sih kalau menjadi sosok seorang Norma, kalau nggak ada Aldi atau dari Kitty Shop itu sendiri, wadah dia untuk mengeluh, wah kayaknya udah gua bye ya. Makanya ada beberapa orang kayaknya mengambil ya keputusan. memang lu juga dekat dan tahu ya. Yes, itu terus dia. Lu juga pernah ketemu beberapa kali dengan Norma kan, di beberapa acara kan. Emang dia agak pendiam ya, tipe kali maksudnya bukan orang yang rame gitu istilahnya, kayak dia memang butuh pendampingan gitu kan. Nah, cerita sedikit boleh deh panjang. Sebenarnya keterlibatan apa awal mula kamu bisa terlibat dalam cerita ini? Jadi gini ya, kadang juga ada yang nanyain siapanya sih ini si Papi kan gitu. Betul. Ya Papi itu kan panggilan semua karyawan ya, sama kita gitu. Sama gua juga ke istri gua Mami kan manggilnya kayak gitu tuh. Itu yang pertama. Kedua, Norma Risma ini kan kerja di gua udah lama udah 3 tahun. Permisi, di gua apa di sorry. Dia tuh CEO ya, apa sih, gimana sih? Dewan Penasehat. Dewan Penasehat. Jadi sebenarnya Norma itu bekerja di Kitty Serang. Oke. Di Kitty Serang dan udah 3 tahun tuh. Nah, ngedengar ada masalah ini ya gitu kan. Dan sekali lagi ya, cerita ini nggak langsung viral. Ini terjadi, peristiwa itu terjadi 1 bulan yang lalu, sekitar bulan November atau enggak November lah kalau nggak salah ya. Nanti tepatnya ceritain lagi nanti sama Norma ya. Nah, dari situ dia ceritalah di TikTok itu. Di TikTok pun nggak langsung meledak gitu di cerita itu. Dia nyeritain sekali lagi ya, tanpa menyebut nama, semua di blur ya. Semua di blur dan hanya ingin bercerita aja gitu kan, karena memang waktu itu memang dia nggak cerita ke siapa-siapa. Iya, benar. Dia sakit katanya, laporan adik gua sih waktu itu sampai dibawa ke psikiater segala. Oh my god. Sama Alfi tuh
karena dia cerita beberapa hari dia nggak makan dan nggak minum, kebayang lah ya rasanya kayak gimana. Betul. Dia akhirnya dibawa ke psikiater, dari situ dia enak lah gitu ya, ngobrol lagi, kita amanin lah, udah kamu jangan tinggal sendirian, udah bareng aja sama kita, dikasih tinggal lah dia selama perempuan tuh waktu itu. Nah normal juga kan, artinya keluarganya juga ya mohon maaf ya biasa aja lah gitu ya nggak ngerti juga harus ngomong gimana di depan publik. Secara ini meledak banget gitu kan. Nah ini menjadi atensi publik yang sangat besar, bahkan gua dikirimin sama sepupu sampai media Malaysia juga ada. Oh my god, gitu. emang sih gak tahu ya media Jepang itu, karena gua nggak ngerti bahasanya, mungkin ada aja kali ya. Ada ya, ini sebuah cerita Indosiar lah gitu. Iya betul, yang menjadi kisah nyata. Iya, tapi kita nggak mau ke kronologi ya, Tia. Kita semua ada utuh sekali lagi di podcastnya Denny Sumargo. Betul. Saya tipikal orang yang kalau nonton YouTube kayak podcast gitu dicepetin ya. Hanya untuk norma aja saya bener-bener detail banget gitu. Udah sampai habis ya, jadi kayak kebawa suasananya. Nah, bagaimana Aldi sendiri yang memang deket banget kan sama norma. Jadi ini keterlibatannya gimana gitu? Oke ya. Sekarang juga mau jawab nih, kalau misalkan bosnya nyari adsense katanya ya bantu jawab ya gitu ya. Bahwa tadinya awalnya memang Norma Risma itu ya udah speak up aja di YouTube-nya gua nih gitu, di channel ini gitu. Tapi gua pikir enggak juga lah gitu ya. Apa kabar nanti kata orang lah gitu ya. Ada satu hal yang gua nggak bisa cerita ada apalah pressure mungkin ya dari Norma yang ngebuat dia harus speak up di Densu itu. Jadi malam itu sebelum paginya ke Densu tuh, malam itu ada satu hal ya, sekali lagi nggak bisa gue ceritain di kamera ini gitu ya, di depan kamera ini, bahwa harus ada, dia harus speak up di Densu gitu. Nge-DM lah tuh Okta, tahu Okta? Tahu yang punya BKK Sub by Okta. Jangan lupa di follow Instagramnya. yang sepupu gua nge-DM lah ke temennya Densu waktu itu, ke temennya Densu. Jadi waktu itu akhirnya dapat atensi tuh, halo Kak, iya aku juga dapat tuh monitor beritanya kayak gimana. Akhirnya pagi-pagi itu langsung berangkat lah ke Densu. Jadi sebenarnya lu tuh bertindak tuh sebagai karena lu tahu kondisi keluarga Norma juga tidak bisa maju, sedangkan ini adalah masalah yang krusial gitu. Ya, yang harus dijelas-jelaskan ya. Biar nggak timbul fitnah yang dengan berita yang simpang siur. Bener aja. Dari Densu meledak lah. Bukan lagi. Per hari pertama aja 6 juta. Dan kalau gua monitor hari ini 22 juta. Yang nonton kan. Malahan kejadian dari pihak sebelah sana meledak juga karena yang ininya meledak gitu kan. Jadi kayak bukan gara-gara sih ya. Jadi akhirnya Norma ngobrol bener-bener yang bener-bener cerita, nggak kepotong-kepotong gitu ya. Itu jadi kebakaran jenggot gitu. Mungkin ya. Nah, lanjut nih. Setelah dari itu sebenarnya kita udah langsung dapat atensi dari media massa, dari podcast maupun banyak tawaran. Betul banget. Tapi ya kita stop gitu. Termasuk juga karyawan nggak boleh ada yang bicara waktu itu, jujur. Jadi ada beberapa media juga datang ke toko? Datang banyak. Ada beberapa YouTuber besar ya, tokoh juga datang ke itu. Ya memang normanya juga nggak lagi kita cutiin ya. Kita kamu istirahat dulu di mana gitu ya. Yang penting kita juga nggak enak lah ya, kita belum berani banyak bicara karena memang kan pasti ada seputar kronologis dan itu secara utuh semua udah diceritain di Densu kan. Iya, betul. Adalah referensinya di sana memang, tapi kan butuh orang langsung kan kalau media kan kayak gitu. Nggak bisa ngambil-ngambil dari salah satu channel aja, tapi jadi harus ngobrol sama narasumbernya langsung. Karena kayaknya udah ngomong di situ, kalau kalau harus menceritakan lagi kayak traumatik dia kembali lagi gitu ya? Kayaknya sih seperti itu. Kalau lo jadi normal, oh nggak bisa gue udah sekali nyeritain, udah gitu gue harus ngegali lagi masalah gue. Kayaknya luka lama terukir kembali gitu. Iya, bisa kayak gitulah ya. Oke. Selanjutnya setelah dari situ, adalah dari tanggapan mungkinnya dari pihak sana ya. Pihak sana. Ada bahkan melaporkan. Nah dari situ muncul lagi tuh konten-konten yang gak jelas yang menimbulkan kegaduhan bahwa Norma Risma di penjara. Oh iya betul. Norma Risma pakai baju oranye. Ya, banyak betul. kan? Banyak banget. Nah dari situ gue berpikir berulang-ulang. Itu pun gue mikir berulang-ulang kali ya di konten kita yang sebelumnya hanya 7 menit itu ya.
gitu berulang-ulang kali ya dengan segala keterbatasan gua kayaknya harus dimunculin nih norma. Iya. Keadaan norma sekarang karena memang nggak ada speak up sama sekali setelah itu. Wah, malam-malam ya Norma dipanggil, kebetulan dia lagi ada di Pandeglang. Gua kan manggilnya Dir ya. Kenapa dia panggil Dir sama teman-teman nih? Teman-teman juga harus tahu ya. Kenapa? Karena dulu dia sering ke customer kan, Hai Dir. Iya. Akhirnya dipanggil Dir tuh di lingkungan Kitty Shop tuh. Dipanggil Dir gitu Nah, akhirnya gue perlu klarifikasi bahwa norma itu pun gue hanya sebatas menunjukkan norma ya. Gue nggak berbicara aspek hukum karena waktu itu masih kita belum punya kuasa hukum tetap atau pendamping hukum tetap ya. Betul itu tuh yang pengen ditanyain. Ini udah disebut kisut enggak, tapi makin panas. Panas lah ya. Udah disiram nih sama yang dingin-dingin. Udah ada kuasa hukum yang mau membantu. Sebenarnya bukan kuasa hukum juga ya karena memang begini ya, urusan Bang Hotman, gue sedikit cerita lagi nih. Iya itu. Setelah dari itu, gue nggak berani bicara aspek hukum lah ya. Gue nggak takut salah karena gue juga bukan sarjana hukum, gue sarjana ekonomi. Tapi dari situ gue berpikir ternyata kuliah hukum penting gitu. Ada gue kayaknya kuliah hukum lagi deh gitu ya. Iya betul. Oke, lanjut ya Tia. Iya setelah di podcast gue nih, bukan di podcast ya, di interview sama gue ya. Gue menghadirkan orang lah gitu ya. Iya. Nah, dari situ gue berpikir kita harus punya penasihat hukum ya, konsultan hukum yang benar-benar paten. Dari situ kan netizen tuh nge-mention kan, Hotman Paris tolong, dan jujur terima kasih banyak nih ya, saya mewakili Norma Risma juga, terima kasih banyak. Sekali lagi, ini semua berkat netizen ya, dukungan dari netizen, apalah daya kita ya, tanpa ada dukungan netizen dan pertolongan dari Allah ya gitu. Syariatnya Norma Risma bisa ketemu Hotman gitu, dukungan dari tangan-tangan netizen lah. Betul banget. Gitu. Nah, di mention lah Hotman kan, Hotman Paris. Nah, sebenarnya ada cerita yang menegangkan juga sebelum ketemu Hotman Paris gitu. Tapi gue nggak bisa cerita sih. Gini, gue kan gaya kayak Densu gitu ya. Ya kamu boleh bercerita kalau kamu ingin bercerita, tapi kalau tidak juga tidak. Iya. Lebih baik jangan. Iya, karena berat lah itu juga. Itu panjang urusan keluarga gue juga lah gitu ya, urusan jadi, kita ya, urusan intern kita. Oke lah. Nah, pada saat itu sebenarnya gue juga diwawancara tuh sama dari RCTI dan juga di RCTI dua program lah. 2 program. Gue udah lihat Bang apa barista sih? Ya. Barista sama silet ya. Oh iya itu. Lu kelihatan kan gue ketakutan banget ngomong. Dan selain ketakutan itu gagap banget karena lu tuh nggak tahu harus ngomong apa karena kayaknya kalau takut salah ngomong. Ya, di satu sisi sebenarnya gue udah tahu Norma Risma lagi ke Hotman Paris karena waktu kontakan itu sama gua. Iya, jadi gimana ini ada Hotman Paris loh. Kalaupun lo ngomong juga kayaknya gue nggak akan salah-salah amat, tapi lo nggak mau ngambil resiko aja. Gitu kan. Jadi kalian sering ngeliat kan beberapa kalau ada bahasan Norma pasti ada muka Aldi, Sekolebar. Iya. Dan di konten gue yang 7 menit itu gue benar-benar apa sih ngomong apa gue kok gini ya bicara karena gue benar-benar hati-hati banget gitu menanggapi ini karena bisa jadi bumerang ya? Ya bukan bumerang sih, ya bisa jadi ya. Iya kalau gue salah ngomong gitu kan. Itu ada kopi ngelewat. Oke, kita mau kopi. Santai lah. Ada Mas Danu ya? Iya, Mas Danu. Ya sambil ngobrol kita sambil ngopi juga. Tempatnya bagus banget kalau ngomong. Oke ya, kita di Beach Coffee ya. Iya, Beach Coffee. Oke, lanjut nih ya. Ya, keterlibatan gua lah ya, Bang Hotman ya. Nah, setelah hari Kamis itu, gua nge-interview atau klarifikasi sama Norma. Jumatnya gua nonton bola tuh ke GBK tuh. Ada info lagi. Ya, Mas, sini sambil kita ngopi ya. Ya, yang mana gitu? Ya, yang itu. Oke. Ya. Terima kasih. Ini yang Aldi. Iya, yang Tia. Yang belum kayaknya. Apa sih? Macchiato karamel loh. Macchiato karamel, oke. Terus? Minum dulu ya. Iya. Nah itu. Makasih ya, ini ganteng banget lah, terusnya nggak masuk. Oke, terima kasih ya. Intinya setelah itu Bang Hotman nelpon ke Norma lah. Bisa nggak itu karena tangan-tangan netizen? Iya. Kan? Iya. Gue tuh sampai nggak ngerti, dia udah nyampe HP Hotman segala gitu kan? Iya, itu gila berindih. Tapi ada situasi hal yang harus gue selesaikan dan nggak bisa langsung ke Hotman gitu. Iya, artinya harus melewati fase itu dulu untuk ketemu Bang Hotman gitu. Nah, akhirnya cepet ambil keputusan katanya gitu ya. Ya, akhirnya tanpa koordinasi dengan adik gua,
gua ngambil keputusan ya udah nggak apa-apa datang ke Hotman. Oke. Gitu di pagi itu dan wah begitu lihat Norma, gue tadinya pengen ikut ya ke sana dan Norma kan sama ini yang ngedampingi gue. Iya betul. Kenapa saat ketemu sama Hotman lu nggak ada sih? Gue waktu itu ya ada acara keluarga di Bekasi, nikahan sepupu. Tapi dari perwakilan dari kita ada. Nggak ada. Beneran sendirian? Dia sendiri ke sana umum lah ya kalau nggak salah. Online lah ya, kendaraan online lah gitu ya. Ke sana dia ketemuan sama temennya di sana. Temennya juga dari Jakarta. Kalau nggak salah dia sendirian deh. Oh, keren. Norma ke sana ketemu dengan dengan Hotman Paris ya. Wow, di Kopi Joni itu dan semuanya. Pokoknya dia ceritakan intinya Hotman Paris siap bantu Norma. Wow. Gitu ya. Artinya ya gua merasa alhamdulillah banget ya gitu. Karena Norma juga mungkin udah semua karyawan udah gua anggap adik gua sendiri lah ya gitu. Mungkin ini kalau nempanya ke siapalah ke karyawan yang lain pasti akan gue bela juga kayak sama gini sama halnya ya. gitu karena memang semua yang di bagian Kitty Shop ini gue anggap sebagai keluarga sendiri ya, gitu betul banget gitu makanya gue backup abis-abisan pokoknya waktu Alfi ini lagi di Amerika di Amerika nih waktu itu. Sedangkan orang yang pertama kali harus ditanya kan ya CEO lah ya. Iya. Kenapa kita pertama keluarganya udah nyerahin ke kita. Nah nitip Norma ya katanya gitu. Bapaknya juga udah ketemu. Om katanya nitip Norma ya katanya. Ya Pak doain aja kita semua. Yang jelas kita emang nggak salah lah gitu. Nah akhirnya semua tanggung jawab itu ada di gua karena Alfi juga gua nggak mau ngeganggu liburan tapi ada beberapa hal yang harus diambil oleh Alfi juga karena Norma adalah bagian Kitty Shop itu aja sih dan ini urgent banget gitu ya harus gitu. segera ngambil keputusan dan Norma sepenuhnya pun nyerahin ke kita. Ya udah gitu. Jadi keterlibatan Aldi di sini adalah bagaimana Norma itu berlindung banget sama si Kitty Shop sendiri karena kata dia tempat kerjanya itu udah kayak keluarganya dia sendiri. Iya itu kayak gitu. Jadi wajar untuk lo maju sebagai ya bisa disebut kakak yang ngelihat adiknya dalam permasalahan kayak gini. Yes, nah, gitu. kalau menurut lo nih ya, secara ini Aldinya gitu. Pandangan lo sendiri akannya kasus ini tuh kayak gimana sih lo menyadari nggak ini terlepas dari Norma itu adalah statusnya adalah karyawan lo, tapi dari kasus ini sendiri viral lah, meledak sana sini katanya buka inilah aib ini dan si itu pihak itu ngomong gini, lo sendiri menanggapinya kayak gimana gitu? Ya itu sih mereka di luar kan nggak tahu ya di dalam seperti apa yang ngerasain itu kita ya nggak apa-apa itu mah opini masyarakat seperti apa ya tapi ya hanya sebagian kecil lah ya tapi intinya gua tahu bahwa hal ini kenapa harus dibuka tuh gua tahu lah gitu kenapa kita harus ngebuka ke publik ini kayak gimana gitu cerita ini gitu memahami betul gitu apa yang dirasakan oleh Norma Risma ya sehingga ini harus sampai kemana-mana, gue yang tahu lah gitu. Cuman gue nggak mau ya kita mah sifatnya kalau pihak sana nyerang ya kita diam aja lah gitu ya karena kita biarkan nanti masyarakat yang menilai ya bahwa fakta yang terjadi itu seperti ini gitu. Intinya kita hanya menjawab aja bahwa Norma Risma itu ada bersama kita nggak jadi tersangka waktu itu gitu-gitu aja sih seputar gitu-gitu aja nanti kalau untuk fakta hukum segala macam kan sekarang udah ada Bang Hotman nih dan lo nggak kayaknya ilmunya masih cetek banget gitu gitu. Tapi ini sebenarnya bisa dihukum nggak sih? Misalnya kayak hal-hal kayak gini tuh bisa nggak sih? Kalau lo secara pandangan lo nih kita sama-sama orang bego lah ya nggak ngerti hukum kalau kita karena gue was-was loh kok jadi ini kan besar ya masalahnya kalau sampai masuk kalau ranahnya ke hukum, wah gimana nih gitu sampai kekhawatiran itu ada nggak di diri lo? Ada, makanya gue berbicara hati-hati banget gitu, nggak mau nyinggung pihak sana ya gitu. Takut dah gitu ya. Tapi kalau bahasa Bang Hotman sendiri kan udah jelas nanti silakan aja nonton ya kata-katanya seperti apa. Di ini gitu nih di sini ya. Tonton dulu ya dikit nih tentang Bang Hotman. Jadi Norma kemarin datang ke sini konsultasi menceritakan masalah keluarganya. Dia sudah cerai talak sama suaminya. Ya, sudah cerai talak. Ya. Di dalam gugatan cerainya sih dikasih alasannya berbagai alasan, tapi yang dipakai oleh hakim kan cuma satu, yaitu pertengkaran terus-menerus. Karena itu yang diakui oleh undang-undang perkawinan kan. Kalau dia bikin pengaduan polisi,
maka mau tidak mau ibunya harus jadi terlapor. Makanya dia sampai hari ini belum membuat laporan polisi terhadap suaminya maupun terhadap ibunya, mantan suaminya maupun ibunya. Dia belum buat laporan polisi karena dia merasa itu masih ibunya. Tapi dia katanya dia sudah tinggal sama bapaknya, sudah bisa tinggal, bapaknya pun sudah bisa tinggal sama ibunya. Mengenai detail apa sebenarnya kejadian, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan, tapi ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa maupun oleh siapa? RT RW sama suaminya juga mengenai apa kejadian waktu ditemukan ada sesuatu. Ya, tapi ngomong detail gitu saya nggak mau ngomong. Ya, kalau mau ini ada nomornya si Norma. Nah, udah kasih kemarin kan, tanya langsung ke dia. Bang, kalau misalnya Norma nanti membuat aduan, Bang, akhirnya kira-kira Bang Hotman akan mendampingi nggak, Bang? Ya, dengan senang hati. Ya kemarin kan malah saya tanya, gimana? Dia bilang, karena kalau dia buat laporan harus 2. Ya, dan dia nggak mau melaporkan. Itu kan ibu kandung saya, dia masih belum tega gitu. Kalau kita ngutip dari Bang Hotman sendiri, artinya Bang Hotman juga siap backing Norma apabila ada kasus hukumnya yang akan diperjuangkan. Oh, sejauh ini belum ada kan? Artinya dia hanya pendamping hukum aja. Ya, dia belum melaporkan sama sekali kan ke kepolisian atau ke Norma. Norma. Sebenarnya ditawarin sama Bang Hotman, ini kamu kan diam aja kalau kita nonton tadi video ya. Iya. Kamu jangan diam aja, diserang terus nih gitu kan. Dia bisa aja melaporkan tentang kasus perzinahannya itu. Dugaan kasus perzinahan. Tapi ada bukti-bukti lah. Karena kenapa Bang Hotman berani juga backup? Karena ada beberapa bukti yang bisa sebutkan di sini ya. Ada beberapa bukti yang kuat yang bisa jadikan laporan. Tapi sekali lagi, Norma itu masih sayang sama emaknya. Waduh, ya benar-benar. Karena kalau dilaporin si R, dia udah ya sama si R mah udahlah gitu ya. Bukan itunya ya, yang jadi masalah tuh bukan. Karena kan ini keterlibatan dua orang ya. Dua orang itu mahnya lah gitu. Iya, kalau disebut dia durhaka kakaknya ini sampai saat ini juga dia nggak berani ngelaporin ti. Betul. Jadi karena ada mahnya gitu. Iya benar, jadi masih banyak yang dia pikirkan. Nah, jadi recovery dia aja belum nih. Iya. Dan satu lagi ya mau klarifikasi di sini. Pokoknya apapun yang beredar di masyarakat kalau belum diiyakan oleh Norma berarti itu bohong gitu. Tuh. Kayak chat dari emaknya ke Norma beredar kan? Itu nggak ada. Aduh. Nggak ada komunikasi. Iya. Jadi bisa aja itu hanya buatan atau apa. Iya sama netizen bisa aja netizen tuh. Iya betul. Terus ada emaknya yang jadi kayak palak, jatuhnya kayak palak ya. Iya benar kan pakai kerudung gitu. Banyak lah meme-meme yang kayak terima kasih. Terima kasih Mas Danu. Pokoknya nggak ada komunikasi dua arah ya antara pihak sini dan pihak sana, baik dengan R-nya dan juga emaknya sampai saat ini. Kita klarifikasi nggak ada komunikasi dua arah sampai saat ini. Sampai saat ini masih tidak ada komunikasi dua arah. Betul. Dan nih Aldi, lu nyangka nggak sih bakal se-boom ini? Kan ini pertanyaan pernah keluar dari Norma bini gua. Ada yang ngechat ke gua. Sama U tuh kan AIW-nya. Ada yang ngechat ke gua. Halo, dari salah satu podcast lah ya. Gue udah kayak manajernya aja loh, banyak yang ngomongin. Iya benar-benar. Gue nggak bisa ngambil sikap juga, jadi mohon maaf ya sama semua juga. Saya juga bukan berarti nggak mau nerima tawaran-tawaran itu ya gitu, tapi kita mempertimbangkan banget lah gitu. Dan menjaga beberapa perasaan juga, misalnya gue juga radanya kayak ketika kalau ketemu Norma itu sendiri kayaknya untuk ngebahas itu kayak berat gitu. Jangan kan gitu, kita aja di toko nggak pernah ngebahas. Nah itu, jadi untuk ngajakin mau podcast lagi nggak, dia kayak musik hati yang telah iya. Gue bisa aja kalau misalkan gue nyari adsense ya. Nyari panggung. Tapi panggung mana dulu orang kayak gini? Iya, bisa aja misalkan gue waktu panas ya. Yes. Dari normal lah begini. Gue kan nasihatin tuh waktu itu. Pokoknya Dir, kamu sabar aja. Semua juga ngedukung kamu kok. Ya pokoknya kamu intinya sabar aja. Gak ada ujian yang melampaui batas lah. Dikontenin ya di dalam bisa. Tapi kan kayaknya nggak manusiawi banget. Karena kita kondisinya kan lagi kayak gitu ya. Ada aja mulut netizen mah gitu yang ini aja di konten. Selamat bos dapat AdSense kan.
Terima kasih lah ya, nggak apa-apa lah. Apresiasi lah ya, mengapresiasi secara. Aja juga. Tapi kan kita pola berpikirnya dari sudut sisi yang lain ya. Nggak usah dipikirin yang kayak gitunya. Yang penting kan waktu di 7 menit yang ada normanya itu, ya gua hanya klarifikasi bahwa norma itu ada sehat walafiat, nggak dikerangkeng, nggak pakai baju itu sih. Karena sih kalau dia bilangnya norma sekarang lagi liburan dan lagi seneng-seneng, kayaknya nggak di podcast juga. Tapi ini kesannya norma ditangkap, norma A B C D, itu kan harus dan tipe kali nggak mau ngomong. Dan yang anehnya konten itu banyak yang nonton, gitu aja. Dia takutnya blunder pola berpikir netizen itu ke arahnya jadi kayak, wah kok jadi gini sih kalau nggak ngomong ya. Gitu. Bisa jadi sih hal yang kayak gitu. Jadi sekali lagi ya, terima kasih banyak Ti. Betul. Sekali lagi gue mewakili Norma ya. Terima kasih banyak buat semua dukungan dari netizen ya. Artinya Norma bisa ketemu Hotman Paris dan mungkin juga banyak yang ngundang juga ya. Sekali lagi semua klarifikasi lah kejadian ini ya, kita ambil pelajaran ya. Jaga juga diri kita dan keluarga kita juga Ti. Betul. Bisa diambil pelajarannya, jangan sampai terjadi sama kita semua. Terus juga netizen makasih banyak ya yang udah ngasih support dan dukungannya, doa-doanya. Mungkin kan bukan hanya dukungan aja, doa juga mereka ngedoakan kan bahwa yang terbaik buat Norma sehingga bisa ketemu Hotman Paris dan proses hukumnya juga dimudahkan. Nggak ada lah proses hukum ya, sampai saat ini pun sebenarnya nggak ada. Nggak ada, cuman rame di media aja sebenarnya. Cuman biar gini istilah kita konsultasi itu penting sama orang yang ngerti ya. Jangannya kita bergerak tapi kita nggak paham, jadinya salah, jadi bumerang buat kita. Nah, Al cerita sih sebenarnya gue juga nggak kenal Norma banget sih ya. Sebenarnya dia tuh sosoknya seperti apa sih? Lo tahu dia itu orangnya kayak gimana, pribadinya kayak gimana? Ya, yang saya tahu gue ya, Norma itu ya selalu membanggakan itu. Ini ya dia kalau datang juga sama mantannya kan gitu, suka dijemput, nggak pernah kita tahu bahwa nggak nyangka gitu. Nggak nyangka banget lah. Jangankan Normanya gitu, kitanya aja loh kok deg gitu ya, pasti gitu tuh. Betul. Karena Norma sendiri tipikal orang yang bisa dikatakan bucin sama itu ya, tapi ternyata kan mungkin ini juga sih ya, kalau gua sedikit flashback ya, ini mungkin juga sebuah apa ya, Allah tuh udah cut gitu sampai sini aja gitu, udah jangan diterusin lagi gitu. Oke. Secara naluri lah ya gitu. Betul. Karena beberapa kali kalau kita nonton di Densu ada juga yang nyalahin ke Norma, bucin banget itu sih bucin, tapi kan itu syariat ya, tapi kan mereka nggak sadar hakikat cinta loh gitu. Iya nggak sih? Berat ya kalau udah ngomongin cinta ya. Hakikat cinta, love is blind gitu kan. Gua juga dibully ngomong the woman is strong. Gue so tau lagi ngomong bahasa Inggris ya. Iya nggak. Tadi apa? Love is blind lah ya. Love is blind ya. Blind. Cinta itu buta. Cinta itu blind. Blind. Ya oke. Nggak masalah. Jadi sosok Norma itu memang benar-benar bucin itu betul ya. Itu adanya. Berarti kan tulus dong ya. Nah, ketulusan dia itu waduh. Dan dia di toko juga rame loh. Ya, kalau ngomong orang Serang banget lah gitu. Kalau udah cerita tuh selalu Bang Wipih katanya gitu. Apa sih si Densu juga kan ada logat Jawa ya. Logat iya geh, iya tak iya geh gitu ya, gitu si Dir ya, gitu si Dir itu ya kepake lah ya. Dia di bagian admin apa ya gitu, di admin lah, dia bagian admin gitu. Dan setelah itu memang dia murung banget. Karena aku ngeliat dari siapa sih lah yang nggak murung sih gitu. Bener. Gue juga kayaknya yang tadinya sehat akan menjadi tidak sehat kalau mendapatkan kasus yang melibatkan orang-orang yang paling berpengaruh ya. Gitu. Aduh, gue nggak berani ngomong juga. Kalau gue jadi dia, gue nggak tahu bakal sekuat dia atau enggak. Agak badannya juga agak kurus kan, agak kurus ya. tuh gitu. Usaha mie ayamnya juga lagi istirahat dulu nih sekarang nih. Padahal mie ayamnya enak loh. Dan gue tuh kayak banget, mie ayamnya rasa enak nggak ya? Gue pengen coba gitu. Pokoknya ini efek berantai deh pokoknya semua ya. Yang pernah ngekontenin mie ayamnya Zima Food itu ya, jadi rame yang nontonnya, sampai 2 juta dia di TikTok. Ngaruh banget ya, ngaruh banget sama suasana. Lagi mungkin memang karena kondisinya lagi hits juga ya. Lagi hits juga gitu. Itulah di Indonesia ya. Tapi sekali lagi ya kita semua ambil hikmahnya aja ya. Rasanya aku pengen cepet ini berakhir gitu loh. Pengen semua udah beres gitu dengan keadaan happy ending. Happy endingnya udahlah, dari pihak sana juga udah dong damai. Pihak sini juga nggak rame atau pihak sana nggak rame, udah keep gitu ya. Kita mah pokoknya pada dasarnya kita mah defend aja sih, karena ya sekali lagi ya Norma juga
sama emaknya ya, gimana pun juga ya gitu. Dia selalu bilang, aku tuh sampai gini loh, kita pernah konsultasi hukum kan waktu itu. Ya ini gimana katanya, Mbak Norma ini mau melaporkan Kak katanya. Aku gimana katanya, memang emakku juga ada katanya. Terbukti disampaikan juga kan ke Bang Hotman itu gitu. Makanya Bang Hotman juga akan mendampingi Norma apabila ada kasus hukum yang ya, semoga semuanya ini ya jadi indah gitu. pada waktunya. Jadi gitu Ti, sekali lagi mau bilang terima kasih banyak buat masyarakat, buat netizen baik di darat, di laut dan udara Jaya Kitisop yang udah ngedukung dan ngedoain Norma. Betul. Banyak ya. Juga kita mohon doanya ya bahwa masalah ini segera selesai, happy ending ya. Bahagia, selalu damai. Dan Norma juga kayaknya biar kembali ke kehidupan normal dia. Kasih kata-kata yang manis aja dah buat Norma ya, karena gimana pun juga korban gitu kan. Sekali lagi terima kasih ya. Apapun yang netizen komen, ada yang sekian persen itu ada yang nggak suka ya nggak apa-apa, itu kan penilaian manusia ya. Semua nggak ada yang positif, pasti ada yang negatif atau bahkan ya macam-macam lah gitu Ti, ya nggak sih? Betul, dan aku juga mengapresiasi untuk Aldi dan keluarga dari Kitisop itu sendiri, bagaimana peran dia gitu begitu penting untuk Norma itu sendiri. Gue nggak bisa ya dengan manusia selemah itu, dengan permasalahan yang so besar itu, dia harus menghadapi itu sendiri, melawan netizen, melawan pihak sana. Kalau tanpa ada backingan, gue itu bukan backingan sih ya, lebih kepada pelindung ya. Iya, ngeprotek dia. Ya ampun, udah melemah hatinya, fisiknya, dihajar terus-terusan. Kalau nggak ada kalian juga, dia mau kayak gimana gue nggak tahu. Iya, madam juga berlibur jadi agak dengar berita ini gitu ya. Kita harus mengapresiasi juga bagaimana Aldi maju untuk menjadi pelindung dari Norma itu sendiri. Wah, berat banget ini ya. Dan kebetulan memang Alfinya lagi di ini, gua nggak mau ngeganggu suasana dia lagi liburan gitu tuh. Tapi dia juga dapat kayaknya dia update ya. Pasti update terus gitu, walaupun dia lagi liburan gitu atau lagi apa. Karena kan mungkin first time dia ke USA itu gitu ya. Ya pasti ya intinya seru juga. Perasaan yang pergi ke luar negeri itu ya, si Alfi yang ngomong bahasa Inggris aja tuh elah. Oke, terima kasih ya Tia ya. Ya pokoknya buat netizen, pokoknya mah I love you lah pokoknya ya. Terima kasih banyak untuk apresiasinya di beberapa channel yang melibatkan Norma ya bareng Aldi. Buat Bang Densu juga makasih banyak Bang Densu yang udah bantu ya, bahkan sampai detik-detik terakhir pun pokoknya kata Bang Densu apapun yang Norma butuhin ngomong aja ke gua. Keren. Kata Bang Densu ya. Terus juga buat Bang Hotman, terima kasih banyak. Dan beberapa orang yang terlibat juga yang nggak bisa disebutin satu persatu. Pasti banyak dong yang aware dan sangat sayang banget sama kisah Norma ini. Iya, terima kasih sekali lagi ya, dan sekali lagi kita doakan semoga kasus ini cepat selesai. Amin ya Allah. Makasih buat ya, mudah-mudahan nanti member lagi ya di nanti gua buatin program baru buat lu. Iya, makasih loh ya. Karena ini channel awal dulu udah naik belesat ya. Amin. Terima kasih lah buat netizen ya, sekali lagi ya. Akhirnya terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik.